Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Hilda Maulidiansyah, dengan NIM 222519112, kelas 5B Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Seperti pada video-video sebelumnya, kita akan kembali membahas statistika matematika. Nah, bahasan kali ini adalah mengenai pembuktian teorema limit pusat. Oke, langsung kita mulai aja. Yang pertama yang akan kita bahas adalah bunyi dari teorema limit pusat itu sendiri. Misalkan Y dan Y1, Y2, Y3, dan seterusnya adalah variabel acak dengan fungsi pembangkit momen MT dan M1T, M2T, M3T, dan seterusnya berturut-turut. Nah, ini ada kesalahan pengetikan, ini harusnya M1T. Ini harusnya M1T. Jika limit MNT sama dengan MT, untuk semua T bilangan real, maka fungsi terdistribusi Yn konvergen ke fungsi distribusi Y sebagai N menuju tak hingga. Nah, berdasarkan teorema 7.4, diperoleh UN sama dengan akar N dikali Y bar kurang mu per sigma. Dan berdasarkan teorema 7.1, Y bar ini sendiri adalah sama dengan 1 per N kali sigma YI, di mana I sama dengan 1 sampai N. Nah, sehingga diperoleh, dari kedua tadi diperoleh UN sama dengan sigma N Y bar per sigma, UN sama dengan akar N kali Y bar per sigma dikurang akar N kali mu per sigma. Nah, UN sama dengan, ini kita substitusikan nilai Y barnya, di mana tadi diketahui bahwa Y bar itu sama dengan 1 per N kali sigma YI, di mana I sama dengan 1 sampai N. Nah, ini nilai Y barnya kita substitusikan ke sini, sehingga diperoleh UN sama dengan akar N kali 1 per N sigma YI, di mana I sama dengan 1 sampai N, per sigma dikurang akar N kali mu per sigma. Nah, dari sini ke bentuk selanjutnya itu kita peroleh dengan cara memanipulasi aljabar. Di mana ini kalau kita perhatikan ya, ini kan akar N. Akar N itu sama saja dengan N dipangkatkan setengah. Kemudian ini ada 1 per N. 1 per N itu sama saja dengan N dipangkatkan negatif 1. Nah, sehingga ini kan bentuk perkalian. Akar N dikalikan 1 per N kan. N pangkat setengah dikalikan dengan N pangkat min 1. Nah, kita gunakan sifat eksponen dengan bilangan pokok sama. Untuk operasi perkalian itu pangkatnya dijumlah. Sehingga ini hasilnya adalah N pangkat 1 per 2 ditambah negatif 1. Atau sama saja N pangkat 1 per 2 dikurang 1. Nah, sama saja dengan N pangkat negatif 1 per 2. Nah, N pangkat negatif 1 per 2 itu kan sama dengan 1 per akar N. 1 per N pangkat setengah kan. Nah, sehingga ini kita peroleh bentuk selanjutnya itu akar N-nya itu di bawah ini sebagai penyebut gitu tuh. Dari bentuk ini ke bentuk ini. Kemudian kalau sigma itu tinggal kita pindahkan ke sini. Nah, kemudian ini bentuk akar N dikalikan mu per sigma. Ini agar menjadi bentuk per akar N kali sigma. Ini kan operasi pengurangan pada pecahan. Nah, agar bisa diproses kan penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Nah, disamakan terlebih dahulu dengan cara manipulasi, sehingga
ini yang suku kedua ini, yang akar N dikalikan mu per sigma itu diubah menjadi akar N dikalikan mu per akar N kali sigma. Ini disamakan penyebutnya, sehingga diperoleh sama dengan UN sama dengan 1 per akar N dikali sigma YI, di mana I sama dengan 1 sampai N per sigma dikurang N kali mu per sigma. Nah, ini sama dengan 1 per N dikalikan sigma ZI, di mana I sama dengan 1 sampai N, di mana ZI itu sendiri adalah sama dengan YI dikurang mu per sigma. Nah, selanjutnya, karena variabel acak YI adalah bebas dan terdistribusi identik ZI dengan I sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai dengan N, bebas dan terdistribusi identik dengan nilai harapan dari ZI sama dengan 0, dan VZI sama dengan 1. Nah, karena fungsi pembangkit momen dari jumlah variabel acak bebas adalah produk dari masing-masing fungsi pembangkit momen berdasarkan teorema 6.2, sehingga M sigma ZIT sama dengan MZI MZ1T dikalikan dengan MZ2T dikalikan dengan MZ3T dikalikan dengan MZ4T dan seterusnya sampai dengan dikalikan MZNT. Nah, ini sama dengan MZ1T dipangkatkan N. Karena kan tadi ZI di mana I-nya sebanyak N. Sehingga ini dipangkatkan N. Nah, dan MUNT itu sama dengan M sigma ZI dikalikan T per akar N. Ini sama dengan MZI dikalikan T per akar N dipangkatkan N. Nah, ini dipangkatkan N-nya karena ZI dengan I sebanyak N. Nah, berdasarkan teorema Taylor, terdapat bilangan I antara 0 dan T, sehingga MZ1T itu sama dengan MZ10X. Salah, MZ1T sama dengan MZ10 dikalikan dengan MZ20T dikalikan dengan sampai dengan seterusnya sampai dikalikan dengan M Oh, ini ternyata aksen dengan double aksen ralat. Mohon maaf, ralat. Berdasarkan teorema Taylor, terdapat bilangan I antara 0 dan T, sehingga MZ1T itu sama dengan MZ10 dikalikan dengan M aksen Z20T dikalikan dengan dan seterusnya sampai dengan dikalikan M double aksen ZNI. Nah, karena MZ10 itu sama dengan nilai harapan dari E pangkat 0Z1, itu sama dengan nilai harapan dari 1. Jadi nilai dari E pangkat 0Z1 itu sama dengan 1. Nah, sehingga nilai harapan dari 1 itu sendiri adalah sama dengan 1. Sama dengan 1. Kemudian MZ1T itu sama dengan 1 ditambah M double aksen Z1 IN per N kalikan dengan T pangkat 2, di mana 0 kurang dari I kurang dari T. Jadi berada dalam interval ini. 0 kurang dari I kurang dari T. Nah, sehingga
MUNT itu sama dengan 1 ditambah M double aksen ZI. M double aksen Z1I per 2 dikalikan T per akar N pangkat 2. Kemudian dipangkatkan N. Nah, N ini dari nilai ZI di mana I-nya sebanyak N. Nah, ini diperoleh bentuk seperti ini. Diperoleh bentuk 1 ditambah M double aksen ZI. M double aksen Z1I T pangkat 2 per 2 per N. Dipangkatkan M. Di mana 0 kurang dari IN kurang dari T per akar M. Nah, selanjutnya perhatikan bahwa N menuju tak hingga, IN menuju 0. Jika N menuju tak hingga, maka IN menuju 0. Dan M double aksen ZI IN T kuadrat per N itu menuju M double aksen Z10 T kuadrat per N. Ini sama dengan nilai harapan dari Z kuadrat dikalikan 1 dikalikan T kuadrat per 2. Nah, ini sama dengan T kuadrat per 2 dikalikan nilai harapan dari Z kuadrat dikali 1. Jadi ini dari sini ke sini tuh dirubah bentuk. Nah, ini sama dengan VZI sama dengan 1. VZ1 sama dengan 1. Sehingga limit N menuju tak hingga BN itu sama dengan B. Nah, selanjutnya limit BN dengan N menuju tak hingga, limit N menuju tak hingga dari BN dikalikan 1 ditambah BN per N dipangkatkan 2 itu sama dengan E dipangkatkan B, E pangkat B. Sedangkan limit N menuju tak hingga dari MUNT itu sama dengan limit N menuju tak hingga dari 1 ditambah 1 ditambah M double aksen ZI IN T kuadrat per 2 per N dipangkatkan N. Itu sama dengan E dipangkatkan T kuadrat per 2. Nah, ini fungsi pembuktian momen untuk variabel acak normal standar. Demikian pembuktian teorema limit pusat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.